Baik teman-teman sekalian, poin selanjutnya adalah dalam Islam juga ada anjuran untuk tidak berlama-lama dalam membujang dan juga menggadis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 32, "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim." Dan nikahkanlah orang yang masih bujang di antara kalian dan masih gadis, dan juga dari hamba-hamba sahaya kalian laki-laki dan perempuan. Kalau mereka masih miskin, maka Allah akan kayahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, mudahkan pernikahan, lancarkan semuanya. Ya, daripada mereka berinteraksi yang haram, mudahkan pernikahan tersebut. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, perumpamaan orang yang masih membujang, di sini masuk di dalamnya bahasannya adalah orang yang laki-laki belum menikah dan perempuan belum menikah, atau maaf kalau ada duda dan janda yang masih punya kemampuan interaksi biologis tapi mereka sengaja berlama-lama tidak menikah lagi, akhirnya terjadi gangguan-gangguan interaksi dengan lawan jenis, terjadi pada atau dijawab dengan perkataan ini. Beliau mengatakan, kalau seandainya umur saya tinggal 10 hari saja, maka saya tidak akan melewati kecuali dengan istri yang sah. Artinya beliau ingin menghabiskan waktunya dalam kondisi berstatus sebagai suami atau berstatus sebagai istri. Di tengah-tengah masyarakat atau kehidupan manusia juga ditemukan, kalau maaf ini contoh saja, ada seorang ibu perempuan misalnya. Mungkin dia secara fisik kurang, mungkin paras wajahnya kurang, mungkin postur tubuhnya kurang lah ya istilahnya gitu. Tetapi kita temukan dia pada saat ditanya sudah menikah, lalu dia mengatakan iya, atau di sebelahnya ada suaminya, maka pasti sangat dihormatin. Begitu juga dengan kalau dia sudah pegang anak, ya, maka mungkin ditanya apa ini anak ibu, dia katakan iya, maka pasti akan dihormatin dengan status sebagai istri dan ibu itu. Beda kalau kita temukan ada mungkin orang yang sudah punya kelebihan segala macam hal, fisik, paras wajah, harta, kedudukan segala macam. Tapi pada saat dia sudah mencapai prestasi tertinggi, sudah mencapai umur 30 tahun, 35 tahun, ditanya sudah menikah, dia katakan belum, kemungkinan besar orang akan menilai ada apa nih, nah, seperti tanda kutip seperti itu. Ya, ini gambaran umumnya tentang motivasi agar jangan berlama-lama untuk membujang, diusahakan agar bisa segera berumah tangga. Kemudian ada anjuran dalam Islam agar kita tidak salah dalam memilih pasangan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan agar mendahulukan agama calon pasangannya. Karena orang kalau beragama, maka dipastikan dia juga kalau bisa menjaga hubungan baik dengan Tuhannya, dia akan menjaga hubungan baik juga dengan manusia. Kata Nabi SAW kepada para kaum laki-laki, termasuk di sini adalah walinya laki-laki itu, kata Nabi SAW, tungkahul mar'al idza ja'akum, ini wali perempuan dan si perempuannya sendiri, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau telah datang kepada kalian yang melamar untuk diri kalian sendiri atau anak kalian atau saudari kalian atau ibu kalian, ya, yang sekira-kira di bawah naungan kita, ya, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, terimalah, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Itu bagi wali perempuan dan perempuannya. Kalau bagi laki-laki juga sama, mendahulukan agama calon istrinya. Karena kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Perempuan umumnya dinikahi karena 4 perkara. 5 liha karena kekayaannya, wali hasabiha karena keturunannya, walima liha karena hartanya, jadi karena kecantikan, li jamaliha karena li hasabiha keturunannya, li jamaliha karena kecantikannya, dan lidiniha karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang beragama maka hidupmu akan bahagia. Jadi ini konsep dasar anak tangga dalam masalah rumah tangga itu sendiri. Nah, orang kalau sudah berumah tangga, teman-teman sekalian, ini akan mendatangkan banyak sekali pahala. Saya mengajak bagi teman-teman yang hadir sini yang sudah berumah tangga, kalau dulu niat menikahnya karena orang tua misalnya yang suruh, atau karena faktor umur, atau karena lingkungan, maka bisa diubah niatnya, itu karena perintah Allah dan Rasulnya, supaya bernilai pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni,
nikah bagian daripada sunnahku dan siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Dan juga Nabi SAW mengatakan arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 yang merupakan sunnah atau contoh dari para nabi-nabi atau utusan Allah. Lalu beliau sebutkan yang pertama al-haya'u, sifat malu. Kemudian yang kedua wat-ta'atturu, wangi, dalam kondisi sering wangi. Ya. Wangi ini bagian daripada sunnah para nabi-nabi. Jadi kita menghindari bau yang tidak sedap. Kemudian yang ketiga was-siwaku, menggunakan siwak atau membersihkan mulut. Dan yang keempat adalah wan nikah atau menikah. Dan Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari Muslim memotivasi umat ini agar menikah di masa mudahnya. Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda, kata Nabi SAW, man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu melakukan interaksi biologis, siap jadi suami atau jadi istri, maka dia harusnya menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena akan menjaga kesucian mata, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu maka dia tinggal berpuasa karena itu akan menjadi tameng baginya. Maksudnya tameng dari pelanggaran-pelanggaran agama. Jadi alasan yang pertama bagaimana memanen pahala dari rumah tangga itu, niatkan menikah karena perintah agama. Jadi baik yang belum menikah nanti akan menikah niat untuk menjalankan perintah agama, yang sudah menikah maka diubah niatnya kalau tadinya bukan karena ingin menjalankan perintah agama, agar setiap detik dalam kehidupan rumah tangga itu semuanya dinilai pahala. Karena ulama mengatakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau cari dari semua jenis ibadah yang diperintahkan dalam Islam yang paling besar pahalanya itu pernikahan. Yang paling besar pahalanya. Saya kasih contoh. Kalau orang lagi puasa Ramadan, kita dari sahur sampai azan maghrib buka puasa, itu kita dinilai sedang ibadah. Kita sedang duduk, kita sedang tidur, kita sedang ngobrol, tetap kita ada di satu bahtrah namanya puasa. Sehingga dari subuh sampai maghrib, apapun yang kita lakukan selama bukan haram, maka dia dinilai pahala. Karena kita berada di bahtera puasanya itu. Nanti kalau sudah azan maghrib, berarti sudah lepas dari pahala puasa tadi. Nah orang kalau berumah tangga, dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal, itu pahala terus per detiknya. Karena kita berada di bahtera pernikahan itu. Nah tinggal bagaimana tadi diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat mudah sekali untuk meraih pahala dari pasangan kita. Sangat mudah. Apapun yang suami lakukan kepada istrinya, senyum, ya, misalnya berkasih sayang dengannya, ya misalnya memenuhi kebutuhannya, makan, minum, tidur, tempat tinggal, transportasi yang biasa diistilahkan dalam Islam dengan nafkah. Itu. Kemudian bercanda, ya, dalam Islam bercengkrama pun semuanya nilai pahala. Semuanya bernilai pahala di sisi Allah SWT. Apapun yang istri lakukan untuk suaminya, dia melayani dengan baik, dia senyum, dia ramah, dia penuh biologisnya, dia rawat rumahnya, rawat anak-anaknya, semuanya pahala. Jadi orang kalau sudah menikah itu sebenarnya setengah agamanya sudah aman. Tinggal setengah yang tersisa untuk cari sumber pahala dari luar rumah. Makanya kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu. Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Fal yattaqillah fi nisfil baqi, dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Fitnah terbesar bagi laki-laki wanita, fitnah terbesar bagi perempuan adalah laki-laki. Maka ini kalau orang sudah menikah terselamatkan dari gangguan-gangguan seperti ini. Jadi ini sumber pahala yang pertama karena dia perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian juga yang kedua adalah masalah biologis itu sendiri. Ya. Ini kalau ada anak-anak mungkin secara global saya jelaskan, tetapi semua interaksi biologis dengan lawan jenis dalam rumah tangga pahala, semuanya. Sentuhannya, omongannya, sampai ke biologisnya semuanya pahala. Pernah Bapak Ibu sekalian seorang atau beberapa orang sahabat yang miskin datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, yang punya harta banyak mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Ya, tapi mereka punya pahala lebih karena mereka menyedekahkan hartanya. Kami nggak punya harta. Gimana caranya kami bisa menyaingi pahala mereka? Maka kata Nabi SAW, Allah menjadikan untuk kalian sumber pahala yang sangat banyak. Setiap tasbih itu dihitung pahala. Setiap tahmid, ya subhanallah, pahala.
Alhamdulillah pahala. Allahu Akbar pahala. La ilaha illallah pahala. Menyuruh pada kebaikan pahala. Melarang dari kemungkaran pahala. Lalu Nabi bilang begini. Dan di kemaluan kalian ada pahala. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli, melampiaskan syahwat kami? Kami dapat kenikmatan. Kami dapat pahala lagi? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dapat dosa enggak? Tanda tanya, beliau tidak jawab. Tapi beliau sudah tahu sahabat akan menjawab, iya. Lalu kata Nabi SAW, begitu juga kalau diletakkan pada yang haram. Ya. Jadi bagaimana kita bisa lihat orang mungkin di kehidupan orang non-muslim, mereka biasanya justru melampiaskan biologis mereka setiap hari pada tempat-tempat yang haram, maka di sini kita meletakkan pada yang halal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang sudah berumah tangga, hati-hati sekali, karena ada sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, iblis itu punya singgasana di lautan. Iblis kita tahu pimpinan syaitan yang coba menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia punya singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Ada yang mengatakan saya membuat orang mabuk, ada yang mengatakan saya baru membuat orang membunuh, ada yang mengatakan saya baru membuat orang ya berzina dan seterusnya. Bagi iblis dianggap biasa karena semua itu bisa digodakan pada manusia dan mudah untuk dijangkau. Nanti ada satu anak cucu iblis yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Saya baru berhasil membuat si fulan sama fulana cerai. Maka kata iblis sambil tertawa, duduklah kamu di sini, dudukkan di sebelah singgasana dia, engkaulah jagoannya. Jadi ternyata target utama iblis adalah bukan orang berzina, bukan orang membunuh, bukan orang mencuri, tapi cerai suami istri. Oleh karena itu kadang-kadang dalam masalah rumah tangga, masalah kecil saja sudah cukup membuat marahan 2 hari, 1 minggu tidak terjadi interaksi biologis. Hanya banyak sekali kasih sayang yang bisa terjalin, cinta yang bisa terjalin, yang mungkin bisa beribadah bersama-sama dan seterusnya, ini hilang begitu saja. Bahkan tidak jarang hanya masalah sepele, iblis bisikkan untuk bercerai satu sama yang lain. Dan akhirnya rusaklah hubungan rumah tangga tersebut. Ya. Dalam masalah biologis ini, teman-teman sekalian, memang perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, agar nanti Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan yang baik dan juga syaitan tidak mengganggu biologis tersebut, jangan lupa membaca doa. Hadis Nabi SAW yang sangat jelas, lau anna ahadakum, kalau salah seorang dari kalian, idza arada an ya'ti ahlahu faqala bismillah, kalau dia mau menggauli pasangannya, dia mengatakan dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, jauhkan kami dari syaitan, wa jannibish syaitani ma razaqtana, jauhkanlah syaitan dari apa yang kau karuniahi buat kami. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik, kalau seandainya dengan biologis itu Allah takdirkan mereka punya anak dari situ, lam yadurruhu syaitan abada, maka anak itu tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata sebagian ulama hadis, anak itu tidak akan nakal. Sebagian ulama lagi mengatakan anak itu akan berbakti. Jadi interaksi biologisnya pahala, kalau mau ditambah lagi dengan membaca doa sebelum interaksi itu akan sangat besar sekali pahalanya dan berefek kepada keturunan kita nanti akan menjadi baik atau tidak. Ini yang pertama yang perlu diperhatikan dalam masalah interaksi biologis. Yang kedua, tidak boleh menceritakan. Tidak boleh menceritakan apapun kepada siapapun. Yang terjadi antara bapak sama ibu tidak boleh diceritakan pada siapapun. Walaupun itu hanya kita mau membanggakannya. Ya, apalagi kalau cuma bangga-bangga gitu. Jadi kalau seorang laki-laki menceritakan kehebatan istrinya kepada teman-temannya laki-laki yang lain, misalnya 5 orang, dan ada di antara 5 orang itu yang istri mereka tidak seperti itu, maka pasti dia akan terfikir untuk mengganggu istri si pencerita ini. Dan ini akan merusak tatanan sosial. Begitu juga kalau seorang wanita dia menceritakan kehebatan suaminya dalam masalah ini, kemudian di depannya ada 5 orang wanita suami mereka tidak seperti itu, maka akan terfikir untuk mengganggu suami si pencerita ini. Dan akhirnya rusaklah tatanan sosial. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, inna min asyarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah ar-rajulun yafdi ila imra'atihi wa tafdi ilaih. Seorang laki-laki atau suami istri, dia dengan istrinya sama-sama sudah saling terbuka, kemudian yansyur sirraha, dia menceritakan keburukannya.
Asma binti Yazid radhiyallahu anha, seorang sahabiat Nabi, pernah waktu Nabi SAW selepas sholat subuh bilang, ya, kenapa janganlah seseorang di antara kalian menceritakan hubungan biologisnya. Lalu Asma bilang, ya Rasulullah, di Madinah ini semua laki-laki sama perempuan rata-rata melakukannya, mereka berbangga-bangga. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan, karena itu ibarat seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan, lalu keduanya saling melakukan di depan umum, sehingga semua orang melihatnya. Jadi yang kedua, tidak boleh menceritakan apapun. Kemudian yang ketiga, tetap menjalankan itu sebagai sebuah kewajiban untuk pasangan kita. Jadi hak istri salah satunya biologis, hak suami salah satunya biologis. Pernah ada seorang wanita datang kepada Aisyah mengatakan begini, wahai Ummul Mukminin, kalau saya lagi jengkel, lagi nggak enak, lagi nggak mood, ya, kemudian suami saya minta dilayani, apakah saya tetap wajib melayani? Dan kalau tidak saya berdosa? Kata Aisyah, iya. Bahkan kalau kalian berada di atas tunggangan unta dan kalian sudah akan pergi dipanggil oleh suaminya, jawablah. Terus dia mengatakan, kalau saya sedang haid bagaimana? Kata Aisyah, pernah terjadi padaku, Rasulullah SAW datang di musim dingin, kemudian datang dan tetap maksudnya menggauli beliau walaupun tidak meletakkan kemaluan di kemaluan. Berarti memang dalam kondisi itu pun dalam Islam dibolehkan. Dan kata Nabi SAW melakukan apa saja kecuali biologisnya. Sementara laki-laki pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datang seorang laki-laki mengatakan, wahai imam ini kayak kita kiai gitu, Ustadz, bagaimana kalau saya lagi tidak mood sama istri saya, kemudian saya harus memenuhi kewajiban saya sebagai suami, maksudnya memenuhi biologisnya, apa saya bisa dapat pahala? Kata Imam Ahmad, tentu saja. Kamu bisa niatkan untuk memberikan hak dia atau berharap agar bisa diberikan keturunan. Jadi ini poin juga yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Dan dalam Islam ada pahala ekstra yang bisa didapatkan selain baca doa, interaksi biologisnya, juga kalau kita melaksanakan mandi setelahnya dikenal dengan mandi junub. Dan itu juga ada tata caranya dengan membasuh kedua telapak tangan, kemudian membersihkan kemaluan, habis hubungan biologis, lalu beruduk seperti uduk sholat, dan mengambil air di telapak tangan, lalu diletakkan di bagian kanan kepala atas sampai terasa di kulit kepala, lalu disiram sisi kanan kepala dan tubuh, kemudian baru seluruh tubuh disiram gitu ya. Ini tata cara mandi junub dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi membasuh telapak tangan, membasuh kemaluan, kemudian berwuduk seperti wuduk sholat, lalu mengambil air di ujung-ujung jari telapak tangan kanan, diletakkan di bagian kepala sisi kanan sampai terasa di kulit kepala, lalu disiram sisi kanan tubuh, lalu kemudian seluruh tubuhnya disiram. Jadi ini memang bagian daripada hal tersebut. Ini yang kedua daripada panen pahala dalam rumah tangga. Jadi niat pernikahannya karena Allah dan Rasulnya, interaksi biologisnya adalah bagian daripada itu.